teman-teman yang mau ibadah online, Jubi mau ingatkan peraturan ibadah online kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus udah mandi dan pakai baju yang rapi ya. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Peraturan kedua, ibadah jangan sambil makan, main HP atau mainan lainnya. Kan bisa mainnya setelah ibadah. Peraturan ketiga, teman-teman ikuti arahan kakak-kakak ya. Ikuti dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Wah, senang banget ya adik-adik ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau bersorak bagi Tuhan. Yang sudah gak sabar lagi katakan amin. Amin. Amin ya. Oke, kakak mau tanya. Adik-adik boleh kasih tunjuk tangannya mana? Tangannya? Sekarang mulutnya. Sekarang kakinya. Semuanya masih pada tempatnya kan ya? Oke, kita mau memuji Tuhan lagu ini dan ikuti teman-temannya di depan. Siap? Oke. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Banget semuanya. Kakak percaya, ya, kakak percaya lewat pujian adik-adik Tuhan senang banget. Amin. Amin. Dan sekarang kita mau nyanyi lebih lagi buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Oke adik-adik, semua tangannya ke depan seperti ini. Ya. See
mau katakan I love you Jesus dengan lagu yang lebih semangat lagi. Siap ya adik-adik? Ayo bangkit berdiri lagi. Ayo bangkit berdiri lagi. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Tepuk tangannya yang meriah lagi buat Tuhan. Siap ya? Katakan I love you Jesus. Deep down in my heart I love you. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Katakan aku cinta Yesus. Dalam 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 lagi. Aku cinta Yesus. Dalam 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 lagi. Cintaku dalam 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 lagi. Cintaku dalam dalam lagi. Sekarang aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero 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 banget. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero 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 banget. Tresnoku jero 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 banget. Tresnoku jero jero jero. Sekarang I love you Jesus. Katakan sekali lagi. I love you Jesus. Deep down in my heart I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. One more, deep down in my heart. Haleluya, love you Jesus. Luar biasa buat adik-adik. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali, duduk yang rapi. Kita mau menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang sayang sama Tuhan Yesus pasti memberikan sikap yang terbaik. Ayo duduk yang bagus, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau menyembah Dia, sebab Dia lebih dari segalanya. Kita mau katakan sama Tuhan, Lord, you're more than anything. You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go.
Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Come on, sing. Your love is higher, your love is higher, higher than Yesus Tuhan. Your love is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Tepuk tangan. Katakan your love is higher. Love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider. Grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. One more time. I will never let you go, never ever let you go. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Engkau hadir atas pujian kami. Terima kasih Engkau hadir di rumah kami. Kami percaya Engkau akan menjadikan setiap kami anak-anak yang hebat di hadapan Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang mau melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau diberkati oleh firman-Mu. Tuhan berkati ya, agar kami menjadi tanah yang subur, ditanami benih firman-Mu dan benih itu boleh tumbuh besar. Terima kasih, berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, agar Tuhan berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom adik-adik. Wah, ibadah online lagi dan sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang pinter, yang masih setia beribadah, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sekarang waktunya kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami, agar kami boleh mendengar dengan baik, mengerti firman-Mu, dan kami akan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kak Eni yang akan bercerita. Kiranya pengurapan-Mu turun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Adik-adik yang pinter, hari ini kakak mau ingetin lagi bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Artinya apa sih adik-adik? Semua segala yang kita pikirkan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Segala yang kita pikirkan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kakak mau bercerita kepada adik-adik tentang seorang yang memiliki sifat rendah hati. Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Kisah ini kakak ambil dari 2 Samuel 16 ya, ayat 4 sampai
15. Oke adik-adik, nah hari ini melalui cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan mau agar adik-adik memiliki sifat yang rendah hati. Karena rendah hati kunci kemenangan. Oke, nah duduk yang manis, kakak mulai bercerita. Suatu waktu Absalom anaknya, dia ingin menggulingkan Daud sebagai raja. Dia ingin merebut kekuasaan ayahnya untuk dia boleh menjadi raja. Nah adik-adik, karena Absalom mengejar Daud, makanya Daud berpindah tempat, berlari. Dia menuju tempat persembunyian yang satu, ke tempat persembunyian yang lain. Dia menghindari tangkapan dari anaknya yang ingin menjadi raja. Nah adik-adik, waktu dia berlari untuk menghindari anaknya yang jahat yang ingin menggulingkan dia dari kerajaannya, nah adik-adik, dia sampailah ke tempat yang bernama Behurim. Di tempat ini adik-adik, waktu itu dia berjalan dengan pasukannya, dia berjalan dengan para tentaranya, dia berjalan dengan anggota kerajaan yang ikut dan juga beberapa rakyat yang ikut bersama dengan dia. Nah tahu nggak adik-adik, dia itu bertemu dengan seseorang itu keluar dari Behurim, namanya Simei. Tahu nggak Simei itu siapa? Simei itu anggota keluarganya Raja Saul yang sebelum Daud menjadi raja. Nah adik-adik, emang cuman bertemu aja? Enggak loh adik-adik. Simei ini dia sepanjang jalan dia mengutuki Raja Daud. Nah apa yang dia katakan? Enyala engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu darah Saul yang engkau telah gantikan menjadi raja. Tuhan telah memberikan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau seorang yang malang, engkau seorang penumpah darah. Bukan hanya ngata-ngatain dan juga mengutuki Daud loh adik-adik, tapi Simei juga melempari dengan batu. Bukan hanya Daud, tapi orang-orang yang bersama dengan Daud, tentaranya, pasukan yang bersama dengan Daud dilemparinya batu. Wah, nah adik-adik, ada satu orang yang bersama dengan Daud bernama Abisai. Dia ingin sekali menghabisi itu Simei. Dia berkata, Tuanku Raja, izinkan aku untuk menghukum dia, izinkan aku untuk membunuh dia. Dengan geram dia berkata kepada Raja Daud. Tapi apa yang dikatakan Raja Daud adik-adik? Apakah urusanmu anak Zeruya? Adik-adik, anak Zeruya tadi yang dimaksud adalah si Abisai yang ingin menghabisi Simei tadi yang mengutuk-ngutukin Raja Daud. Dia berkata bahwa biarlah dia mengutukin kita, sebab siapa tahu dia disuruh Tuhan untuk mengutuki aku. Dengan rendah hati Daud berbicara seperti itu. Biarkanlah dia berkata seperti itu, sebab siapa tahu Tuhan yang menyuruh dia untuk berbicara seperti itu. Sedangkan anak kandungku sendiri akan mencabut nyawaku. Biarlah orang Benyamin itu berbicara begitu. Mungkin Tuhan sudah bicara demikian, dan mungkin Tuhan akan lebih memperhatikan kesengsaraanku, dan Tuhan akan membalas semuanya kepadaku sebagai ganti kutuk yang dilontarkan kepadaku. Nah adik-adik, bijaksana sekali ya jawaban Raja Daud terhadap Abisai, orang kepercayaannya atau orang yang bersama dengan dia. Nah adik-adik, memang kalau kita mau berkata kepada orang yang tulus berkata kepada kita tuh gampang sekali. Tapi bagaimana sikap kita ketika ada orang yang memaki-maki kita, ketika ada orang yang mengutukin kita, yang menjelek-jelekan kita? Pasti kita menjadi marah ya. Oh enggak, adik-adik mas sabar ya. Iya, itu yang dilakukan seperti Raja Daud. Raja Daud dia berkata bahwa biarlah seperti itu, jangan diapa-apakan dia, Simei ya maksudnya. Dan ternyata adik-adik dia malah berpikir siapa tahu Tuhan akan menegur Daud melalui orang yang berkata-kata tadi. Nah adik-adik, sungguh sikap yang rendah hati adik-adik. Nah yang paling penting adik-adik harus ingat bahwa Daud itu dia nggak fokus sama orang yang jahat sama dia, tetapi dia lebih fokus, dia lebih mengutamakan apa yang Tuhan
mau katakan melalui Raja Daud. Kalau misalnya kakak Raja Daud ya. Jadi kalau misalnya dia balas, seperti apa yang terjadi? Nah, kakak lanjutkan dulu ya adik-adik. Nah, Daud adik-adik terus berjalan. Waktu dia berjumpa dengan Simei tadi, dia terus melanjutkan perjalanannya sampai ke yang namanya Yordan. Nah, adik-adik tahu nggak, sepanjang perjalanan menuju Yordan itu adik-adik Simei terus menyertai dia, dan Simei terus mengutuk-ngutukin Raja Daud. Bukan cuman itu, dia terus melemparin batu. Raja Daud dan juga orang-orang yang bersama dengan dia terus melemparin batu sampai ada debu yang timbul di situ, dan kacau sekali ya suaranya pasti. Nah, adik-adik sambil berjalan menuju Yordan tadi, Raja Daud dan juga orang-orang yang bersama dengan dia terus dikata-katain, terus dikutuk-kutukin dan juga dilemparin batu. Tapi Raja Daud dengan sangat bijaksana, dengan rendah hati, dia tidak membalas, dia membiarkan saja semuanya terjadi. Nah, adik-adik, sampailah Raja Daud di tempat yang namanya Yordan. Dia dan juga orang-orangnya dan juga rakyat yang bersama dengan dia beristirahat dengan keletihan karena memang capek sekali ya adik-adik, berjalan, berlari, berlindung, dia menghindari dari anaknya yang ingin menggulingkan dia menjadi raja. Nah, adik-adik, setelah waktu berlalu, anaknya Raja Daud yang ingin menggulingkan dia menjadi raja, si Absalom, dia itu sudah mati. Dia sudah mati dan dia sudah kalah. Nah, adik-adik, setelah anaknya atau musuhnya lah ya, musuhnya yang ingin menggulingkan Raja Daud mati, maka Raja Daud mulai beranjak atau ingin kembali ke kerajaannya. Dia disambut oleh orang banyak. Rajanya telah kembali ke kerajaannya. Dan adik-adik, salah satu orang yang menyambut dia itu adalah Simei, yang tadi apa? Mengutuk-ngutukin, yang tadi menyumpahin, yang tadi ngata-ngatain Raja Daud ya. Nah, dia sujud, dia juga menyambut Raja Daud. Apa yang dia lakukan? Dia bersujud di depan Raja Daud. Dia mohon ampun atas perkataannya. Dia mohon ampun atas apa yang pernah dia lakukan. Dia juga minta Raja Daud berjanji bahwa jangan sampai membunuh dia. Dan apakah Raja Daud mengampuni? Sekali lagi ya adik-adik, orang yang bersama dengan dia, orang kepercayaan tadi yang namanya siapa? Abisai. Ya, Abisai, dia menjadi geram lagi. Dia berkata kepada Raja Daud, "Tuanku, izinkan aku untuk menghukum dia." Adik-adik, Raja Daud menghukum gak ya? Kan tadi udah ngata-ngatain. Nah, sekarang Raja Daud udah menjadi raja kembali, dan harusnya Raja Daud bisa menghukum ya. Tapi sekali lagi adik-adik, Raja Daud berkata dengan rendah hati, dia tidak mau membalas kejahatan yang dilontarkan kepada dia. Dia berkata, jangan lakukan itu. Dan Simei tidak dihukum dan dia boleh menjalani kehidupannya tanpa dihukum. Wah, adik-adik, cerita yang luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita yang kakak sampaikan. Ya, ceritanya pendek kak, seru nih. Pengen yang panjang, adik-adik banyak baca firman Tuhan. Nah, kakak mau ingatkan hari ini, apa sih yang kita pelajari dari kisah Simei yang mengata-ngatain Raja Daud. Kemudian dari kisah Raja Daud yang mengampuni orang yang berbuat jahat, orang yang bersalah kepada dia. Nah, apakah dia menghukum? Kita belajar apa ya? Sekali lagi adik-adik, di minggu-minggu ini adik-adik tuh sedang belajar dan diingatkan bahwa kita adalah pemenang. Ayo sama-sama katakan pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Iya, sepanjang bulan ini kita sedang diajar dan diingatkan bahwa kita adalah seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terutama waktu kita sedang memperingati Paskah minggu kemarin, kita diyakinkan kembali bahwa kita sudah ditentukan Tuhan menjadi pemenang. Kita menang atas dosa, kita menang atas pergumulan kita. Semuanya bukan karena usaha kita, tapi Tuhan Yesus yang mengaruniakan kemenangan itu. Adik-adik harus menjadi pemenang dan bersikap sebagai pemenang. Tidak boleh menjadi anak-anak yang tidak seperti orang-orang yang menang. Siap ya adik-adik? Jadi yang pertama, sekali lagi kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, poin yang kedua, kita hari ini belajar apa ya adik-adik dari kisah Simei dan juga Raja Daud. Ada banyak pelajaran yang kita dapat belajar, tapi
Jadi kakak mau kasih tahu bahwa hari ini itu kita belajar tentang pemenang itu adalah orang yang rendah hati. Katakan rendah hati. Nah adik-adik, kalau tadi kita kan sudah mendengar Daud dikata-katain sama Simei. Ya, harusnya panas dong, harusnya kita jadi marah dong. Raja Daud bisa aja menghukumkan, dia punya banyak tentara. Tapi yang dilakukan Raja Daud adalah dia dengan rendah hati, dia tidak mau membalas itu. Bahkan dia bilang siapa tahu dia sedang diuji Tuhan melalui orang itu. Dan yang paling penting waktu dia sudah menjadi raja kembali, apa yang dia lakukan? Dia tetap tidak mau membalas. Dia memilih dengan rendah hati untuk mengampuni. Nah yang kedua, hari ini kita belajar tentang rendah hati. Pemenang itu orang yang rendah hati. Nah adik-adik, rendah hati itu adalah kunci menang. Jadi begini loh, kalau adik-adik sedang marah sama teman, sedang berantem sama teman, minta maaf itu bukan berarti kita kalah loh adik-adik. Justru kalau kita minta maaf duluan, kita itu sudah menang. Menang atas ego kita, kemarahan kita, menang atas sikap yang sok menang, menang atas sifat jelek kita. Nah adik-adik, jadi hari ini kita tuh belajar tentang pemenang itu harus rendah hati. Kuncinya apa? Rendah hati. Jadilah rendah hati agar adik-adik menjadi orang pemenang yang sesungguhnya. Katakan yes. Nah adik-adik, itu tadi kita sudah belajar hari ini tentang bagaimana menjadi seorang pemenang. Adik-adik diingatkan kembali, kalian lebih dari pemenang ya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang rendah hati. Rendah hati, suka minta maaf, mengampuni, itu bukan kalah ya adik-adik, tapi dia sesungguhnya adalah pemenang. Nah sebelum kita berdoa, kakak ajak kita untuk ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah itu tadi ayat hafalannya, gampang kan adik-adik? Jangan lupa diperkatakan. Adik-adik adalah anak-anak pemenang, dan pemenang itu harus rendah hati. Ayo adik-adik, kita sekarang berdoa tutup. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kembali bagi kami bahwa kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan, hari ini kami belajar agar pemenang itu menjadi orang yang rendah hati, karena Tuhan menuntun orang-orang yang rendah hati, dan Engkau selalu mengajarkan jalan-jalan-Mu kepada orang yang rendah hati. Orang yang mengalah, orang yang rendah hati bukan berarti dia kalah, tapi dia sudah menang. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, ajar kami agar kami menjadi anak-anak yang rendah hati, yang selalu dengar-dengaran apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih ya, untuk pagi hari ini kami akan belajar menjadi seperti Daud yang rendah hati, mengampuni musuh kami, mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, dan kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman jangan lupa memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya. Teman-teman, sekarang kita waktunya memberi. Sebelum memberi, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati pemberian persembahan kami, berkati persembahan kami bisa menjadi berkat bagi gereja-gerejamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi yang memberi bisa bilang mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalian semua hebat, kalian semua luar biasa. Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Sekarang sebelum kita berpisah, kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Bangkit berdiri dan kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Adik-adik semua yang di rumah dan orang tua, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan kiranya segala kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.